Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan mereview 3 buah raket Yonex high-end yang menurutku ketiga raket ini merupakan raket yang paling susah buat ku taklukkan khusus permainan double. Tetapi kalau teman-teman nih udah bisa menaklukkan raket ini, hasilnya bakalan sangat seram. Jadi buat teman-teman yang penasaran mengapa ketiga raket ini ku kategorikan raket yang paling susah, nonton aja video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke videonya. Langsung, let's go! Di depanku ini sudah ada 3 buah raket yang kukategorikan raket Yonex high-end yang paling susah khusus permainan double ya teman-teman. Jadi kalau ketiga raket ini untuk permainan single mungkin aku bisa bilang fine-fine aja. Tetapi untuk permainan double aku bisa bilang ini adalah raket yang paling susah buat kutaklukkan sampai saat ini. Oke, aku akan bahas satu persatu dimulai dari yang paling gampang dulu sampai yang paling susah. Untuk yang paling gampang di antara ketiga raket ini yaitu Astrox 99 Pro dan keduanya disusul oleh Astrox 100 JZ Kurunai dan yang terakhir adalah paling susah di antara raket Yonex high-end yaitu Voltric Jet Force 2. Oke, aku akan kasih alasan mengapa ketiga raket ini menurutku ini paling susah ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu di raket yang paling gampang dulu yaitu Astrox 99 Pro. Untuk Astrox 99 Pro ini datang dengan spesifikasi shaft yang cenderung stiff. Jadi teman-teman bisa lihat ketika aku beri tekanan pada shaft raket ini berasa sangat kaku sekali. Jadi buat teman-teman yang powernya pas-pasan, kalian nggak akan bisa mengeluarkan power smash yang dahsyat dari Astrox 99 Pro ini. Oke, untuk alasan kedua aku bisa bilang raket ini susah yaitu balance point yang ada pada raket ini yang sangat lambat. Untuk balance point pada raket ini setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point pada raket ini mencapai 3 plus minus 306 dan 307 ya teman-teman. Jadi untuk permainan double kalian nggak membutuhkan raket yang balance point-nya setinggi itu ya teman-teman. Jadi untuk permainan double kalian tahu kita membutuhkan kecepatan, kontrol, dan power. Dan untuk raket ini swingnya emang enak, emang cepat sekali. Tetapi dikarenakan balance point pada raket ini yang terlalu tinggi, membuat raket ini berasa sangat lambat. Itu menurut pendapat pribadiku. Jika teman-teman atlet akan berbeda ya teman-teman. Oke, untuk alasan selanjutnya yaitu jumlah grommet yang ada pada frame raket ini. Untuk frame raket ini berbentuk isometrik, jadi bulat seperti biasa. Tetapi jumlah grommet yang ada pada raket Astrox 99 Pro ini yang berjumlah 68 mata itik atau 68 grommet. Ini mirip sekali dengan Astrox 88S Pro teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah memiliki Astrox 88S Pro, kalian mau mencoba 99 Pro, ini feelingnya sama. Oke, aku akan beri alasan mengapa aku bilang 68 grommet itu agak sedikit susah. Oke, teman-teman bisa lihat untuk 68 grommet, garis kotak-kotak yang biasa ada di frame raket ini, untuk pinggiran ini sempit sekali ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini kelihatan lebih rapat. Dan untuk titik sweet spot pada raket ini menjadi sedikit lebih kecil. Jadi jika teman-teman hak pukul bola dan melenceng sedikit saja di bagian pinggir sini, hasil atau power dari pukulan kalian nggak akan maksimal. Jadi kalian harus terbiasa dengan sweet spot yang ada pada raket yang berjumlah 68 mata itik ini. Oke, jadi grommet atau sweet spot pada raket ini menjadi sedikit lebih kecil dibanding kalian ambil contoh ini dibanding dengan raket yang cenderung mata itiknya 76. Oke, jadi untuk aku ambil contoh aja ini Kurunai. Jadi untuk Kurunai ini sweet spotnya ini besar. Dan untuk Astrox 99 Pro ini kalian bisa lihat di sini rapat dan hanya terdapat kotak-kotak yang ukurannya normal itu di bagian tengahnya saja. Jadi kalian harus terbiasa dengan titik sweet spot pada raket Astrox 99 Pro ini. Oke, ini adalah raket pertama yang akan kubahas dan kita lanjut aja ke raket yang kedua yaitu Astrox 100 JZ Kurunai. Mengapa aku bisa kategorikan raket ini nomor 2 paling susah? Oke, ini alasan pertamanya adalah
Raket ASRock 100 Gadget Kurunai ini datang dengan spesifikasi shaft yang extra stiff ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat ketika aku beri tekanan dan aku mencoba membengkokkan shaft raket ini nggak berasa dan nggak bisa bengkok sedikit pun ya teman-teman. Jadi ini membutuhkan power yang sangat dahsyat untuk mengeluarkan power smash yang kalian mau ya teman-teman. Jadi kalau kalian powernya hanya pas-pasan, kalian menggunakan ASRock 100 Gadget Kurunai ini, aku jamin pukulan kalian nggak akan maksimal. Oke, dan untuk alasan kedua yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, ya normal aja. Aku tadi udah ukur. Balance point setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point pada raket ini 300 mm. Jadi termasuk raket yang head heavy. Dan satu hal lagi yang membuat raket ini susah yaitu bentuk frame dari raket ini yang oval ke atas. Atau lonjong ke atas ya teman-teman. Jadi untuk titik sweet spot pada raket ini berbentuk lonjong juga. Jadi kalau raket yang pada umumnya itu berbentuk bulat walaupun dia isometrik, titik sweet spot pada raket normal itu bulat. Dan untuk Kurunai ini lonjong ke atas. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa dengan raket ASRock 100 Gadget Kurunai ini, kalian akan membutuhkan waktu adaptasi dan juga power yang dahsyat juga atau power yang besar untuk mengeluarkan power smash pada raket ASRock 100 Gadget Kurunai ini. Oke, kita akan bahas ke raket selanjutnya yaitu raket yang paling susah di semua raket brand Yonex high-end yaitu Voltric Jet Force 2. Raket yang dipakai oleh Lindan dan Lee Chong Wei ini raket legend ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang udah nggak keluar lagi raket ini ataupun kalau dia keluar mungkin peminatnya emang itu untuk kolektor aja. Tapi untuk permainan double aku bisa bilang raket ini sangat susah ya teman-teman. Oke, aku akan beri alasan mengapa raket ini adalah raket yang paling susah dari yang tersusah. Oke, untuk yang pertama, raket ini datang dengan spesifikasi extra stiff juga. Kalian bisa lihat. Ini hampir mirip dengan Kurunai ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat juga. Kurunai ini ketika aku coba membengkokkan, ini raket agak susah dibengkokkan. Dan untuk Voltric Jet Force 2 ini juga sama ya teman-teman. Jadi sangat kaku. Oke, dan alasan keduanya yaitu balance point pada raket ini yang super duper tinggi, yaitu setelah terpasang senar dan terpasang grip, percaya atau enggak, balance point pada raket ini menjadi 310 mm plus minus ya teman-teman. Jadi untuk balance point pada raket ini terlalu tinggi untuk permainan double. Kalau untuk permainan single mungkin fine-fine aja dikarenakan kita membutuhkan balance point yang tinggi untuk permainan double dikarenakan kita membutuhkan pukulan-pukulan tinggi atau pukulan-pukulan jauh. Untuk permainan double kalian pasti nggak membutuhkan pukulan-pukulan lob yang terlalu banyak dikarenakan kalian harus ditekankan untuk permainan serang dan menyerang dan juga menekan. Untuk Voltric Jet Force 2 ini di spesifikasinya ini berat sekali balance point-nya. Jadi untuk raket ini extra stiff, balance point tinggi, dan juga satu hal lagi yang membuat raket ini susah yaitu frame yang berbentuk compact atau kecil sekali. Jadi untuk titik sweet spot pada raket ini emang kecil sekali, tetapi kalau kalian sudah terbiasa dengan raket ini, hasil power smash yang kalian keluarkan dari raket ini akan sangat seram sekali, tetapi butuh waktu atau proses adaptasi yang sangat lama untuk menguasai raket Voltric Jet Force 2 ini. Dan aku jujur ini raket udah aku punya lama sekali dan sampai sekarang aku bisa bilang raket ini kalau untuk permainan double, raket ini aku sangat susah buat ku kendalikan. Pertama, kalau kita pukul pas titik sweet spot itu pukulan smash kita sangat kuat. Tetapi kalau kita belum terbiasa, aku malah berasa tanganku, bahuku, terutama bahuku ini sangat sakit atau sangat pegal ketika aku memakai raket Voltric Jet Force 2 ini. Jadi untuk raket ini aku sebenarnya aku mau review, tetapi dikarenakan raket ini nggak sesuai ekspektasiku, jadi aku simpan di lemari. Dan ketiga raket ini jujur raket yang ku beli ketika lagi booming. Jadi Kurunai ini aku beli pas dia keluar rilis 1 minggu udah langsung ku beli. Dan aku rencananya nge-review dan akhirnya aku batalkan dikarenakan aku nggak cocok dengan gaya permainanku dengan raket ini. Dan ASRock 99 Pro juga aku beli sampai 2 ya teman-teman. Jadi ini yang Cherry Sunburst dan White Tiger ada di dalam. Aku nggak review juga. Dan itulah mengapa ketiga raket ini aku nggak nge-review karena aku nggak cocok dengan gaya permainanku atau mungkin skillku yang masih amatir ya teman-teman. Jadi untuk raket ini aku angkat tangannya. Oke teman-teman. Sebelum aku masuk ke
kesimpulan dari video hari ini, aku akan kasih kalian video ketika aku menggunakan ketiga raket ini, dan inilah videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan dari video hari ini. Jadi sebelum aku masuk ke kesimpulan dari video hari ini, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku mengenai ketiga raket ini. Jadi jika ada teman-teman atau pihak tertentu yang nggak setuju dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, di sini mengapa aku bisa bilang ketiga raket ini susah sekali buat ku kuasai. Dan aku jujur aja, ini ketiga raket ini aku jujur aku orangnya tipikal penasaran. Jadi aku udah coba setiap raket ini udah aku coba di berbagai kali kesempatan ketika aku punya jadwal main ya teman. Jadi kenapa aku bisa bilang susah? Emang untuk permainan double emang susah. Jadi untuk permainan single emang raket ini normal aja bisa dipakai. Tapi untuk permainan double fix raket ini ku kategorikan raket yang paling susah. Jadi buat teman-teman yang udah pakai ketiga raket ini udah pakai lama, dan buat teman-teman yang emang pada dasarnya atlet atau teman-teman yang emang berlatih badminton dari kecil sampai besar kalian, dan kalian merasa ketiga raket ini enak di tangan kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar dan kasih caranya atau gimana sih membuat raket ini menjadi enak khusus KMP Badminton. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video hari ini. Oke, sebelum aku masuk ke kesimpulan, aku lupa ya. Buat teman-teman yang ada di kota Pontianak dan kalian suka dengan kopi atau kalian suka minum kopi, kalian wajib coba rekomendasiku yaitu Takaran Coffee yang ada di Jalan Swiknyo. Atau kalau kalian malas ke Jalan Swiknyo, kalian boleh aja langsung ke aplikasi Gojek dan ketik GoFood dan kalian ketik Takaran Coffee. Di sana banyak sekali promo dan aku rekomendasikan kopinya enak dan juga mantap dan harganya yang juga terjangkau. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video hari ini. Jika teman-teman bertanya dari ketiga raket ini mana sih yang lebih
cocok atau bisa saja dipakai untuk permainan double. Aku bisa bilang dari ketiga raket ini untuk permainan double, aku andalin ASRock 100 JZ Kurenai. Mengapa aku bisa bilang 100 JZ Kurenai ini lebih unggul untuk permainan double dibanding ketiga raket ini? Dibanding ASRock 99 Pro, dibanding Voltric Jet Force 2, dan aku bisa ambil kesimpulan bahwa 100 JZ Kurenai ini enak buat double. Dengan catatan kalau kalian powernya udah gede, dan kalian udah berlatih badminton udah lama, dan kalian udah terbiasa dengan raket yang cenderung stiff, raket ini sangatlah nyaman. Jadi, mengapa aku bisa bilang nyaman? Aku udah mencoba ketiga raket ini, emang banyak sekali kesempatan ku coba ya teman-teman. Jadi, aku bisa bilang 100 JJ Kurenai ini enak dikarenakan swing speed-nya ini enak sekali, kontrolnya juga mantep. Dikarenakan soft pada raket ini udah menggunakan hyper slim soft ya teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini sangat kecil dibanding kedua raket ini yang Jet Force dan ASRock 99 yang masih menggunakan ultra slim soft, dan untuk Kurenai ini udah menggunakan hyper slim soft. Jadi Yonex berinovasi sangat maju ya teman-teman. Untuk ASRock 100 JZ Kurenai ini mereka menggunakan soft yang paling kecil ya teman-teman yang ada pada raket Yonex. Jadi membuat raket ini memiliki tingkat swing yang sangat enak dan juga kontrol yang sangat dahsyat ya teman-teman. Jadi jujur aja kalau kalian bandingkan 100 JZ Kurenai atau aku bandingkan 100 JZ Kurenai dengan Aksaber 11 Pro yang sebelumnya pernah aku review, aku bilang untuk swing dan untuk kontrol raket ini malah lebih enak daripada Aksaber 11 Pro, maaf. Oke, kita sekarang bahas lagi mengapa aku bisa bilang raket ini enak. Pertama, swingnya emang enak. Nyaman sekali. Untuk kontrol, untuk placing, nyaman. Dan untuk smash, kalau kalian memakai raket ini, kalian wajib latih keras ya teman-teman. Jadi, untuk titik sweet spot kalian harus terbiasa dan juga kalian harus memiliki pergelangan tangan atau power di pergelangan tangan kalian udah cukup kuat untuk menghasilkan power smash yang dahsyat untuk ASRock 100 JJ Kurenai ini. Jadi, aku bisa bilang raket ini mantap untuk permainan double dengan catatan kalian harus latih keras dan juga kalian harus terbiasa dengan titik sweet spot yang lonjong seperti ASRock 100 JJ Kurenai ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku hari ini. Jika teman-teman suka dengan video hari ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar 3 raket ini, kalian boleh cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beri raket. Ciao.